Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik kesuksesan seorang pedagang pecel lele yang memiliki 10 cabang warung dan 4 istri cantik yang hidup rukun, tersimpan rahasia gelap yang tak pernah diketahui siapapun. Semua orang mengira keberhasilannya karena kerja keras. Padahal ada sesuatu di balik sambal pedasnya yang membuat orang ketagihan dan tak bisa berhenti makan. Tapi apa sebenarnya yang tersembunyi di balik sambal itu? Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan sebelum melangkah lebih jauh, mari bersama-sama kita bacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan tuliskan di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di pinggir jalan raya Cibinong, Bogor, berdirilah sebuah warung pecel lele sederhana yang namanya selalu jadi buah bibir warga. Warung itu bertuliskan pecel lele Bang Rendra asli sambal nagih dengan spanduk besar berwarna merah mencolok. Dari kejauhan, asap panggangan ikan lele mengepul bercampur aroma sambal yang begitu khas. Pedasnya menyengat tapi menggoda. Siapapun yang lewat pasti menoleh tergoda untuk mampir. Malam hari warung itu selalu penuh. Kursi plastik berjejer, lampu bohlam kuning menggantung di atas kepala, dan suara pengunjung bercampur tawa menciptakan suasana hangat. Bang Rendra, pemilik warung itu, dikenal ramah dan supel. Tubuhnya tambun, kulitnya sawo matang, wajahnya selalu tersenyum menyapa siapapun yang datang. Makan yang pedas, Bang? Sambal spesial ya? Begitu katanya sambil mengolek sambal dicobek batu hitam. Tak ada yang menyangka. Lelaki sederhana ini dulu hanyalah pedagang keliling dengan gerobak reyot yang hampir roboh. Ia biasa berkeliling dari kampung ke kampung, menenteng lele goreng seadanya dan sambal tomat sederhana. Tak jarang, dagangannya tidak laku. Beberapa tahun lalu hidup Rendra sungguh berat. Istrinya yang pertama, Wati, sering sakit-sakitan. Anak mereka yang baru berusia 3 tahun juga sering menangis kelaparan. Sementara itu, uang sewa kontrakan menunggak 2 bulan. Di setiap malam Rendra duduk termenung di depan gerobak tuanya, menatap bintang sambil bertanya dalam hati, kapan hidupku berubah? Ya, sesudah mencoba berbagai cara, pindah lokasi dagang, ganti menu, bahkan belajar resep sambal dari warung terkenal di kota, tapi hasilnya sama saja. Dagangannya tetap sepi, dan pelanggan datang cuma segelintir. Ia mulai merasa dunia ini tidak adil. Kenapa orang lain bisa sukses dengan cepat, sedangkan dirinya harus berjuang tanpa hasil? Suatu sore, ketika Rendra duduk lesu di pinggir jalan, datanglah seorang teman lamanya, Arwan, yang dulu juga sesama pedagang kaki lima. Namun kali ini penampilan Arwan sangat berbeda. Bajunya rapi, memakai gelang emas di tangan dan kunci mobil menggantung di sabuknya. Melihat itu Rendra hanya bisa tersenyum getir. Wan, lama nggak ketemu. Sekarang kamu sukses banget ya. Dulu kita jualan bareng di pasar loh, kata Rendra sambil menepuk bahu temannya. Arwan tersenyum lebar. Rezeki Indra, tapi kamu masih susah aja ya. Aku punya cara tapi nggak semua orang berani ambil jalan ini. Rendra menatapnya bingung. Maksudmu apa, Wan? Arwan menunduk menatap sekitar seolah takut didengar orang lain. Suaranya menurun menjadi lebih pelan. Kalau kamu benar-benar mau hidup berubah, ikut aku ke Gunung Salak. Ada seorang kuncen di sana yang bisa bantu buka rezeki. Tapi jangan banyak tanya dulu. Malam Jumat Kliwon aku jemput kamu. Rendra diam lama. Ia tahu Gunung Salak bukan tempat sembarangan. Banyak cerita mistis yang beredar, mulai dari pesawat yang jatuh, orang hilang tanpa jejak, sampai kisah orang yang datang miskin, pulang kaya tapi hidupnya nggak tenang. Tapi saat itu Rendra sudah putus asa. Ia merasa tak punya pilihan lain. Malamnya setelah istrinya tidur, Rendra duduk di teras rumah kontrakannya yang sempit. Angin malam Bogor berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik. Ia teringat wajah anaknya yang tertidur pulas, perutnya yang tadi merengek lapar. Di sudut hatinya muncul rasa takut, tapi rasa ingin memperbaiki nasib jauh lebih besar. Kalau ini satu-satunya jalan supaya hidupku berubah, mungkin aku harus coba, bisiknya pelan. Dan malam itu juga keputusan diambil. Ia akan ikut Arwan ke Gunung Salak. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tapi ia percaya nasib buruknya harus berakhir. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit Bogor tampak kelabu, dan hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan. Rendra berdiri di depan kontrakannya dengan jaket lusuh menempel di tubuh. Dari kejauhan mobil hitam berhenti perlahan. Arwan keluar sambil melambai, "Ayo Indra, sekarang waktunya."
Perjalanan menuju kaki Gunung Salak terasa panjang dan sunyi. Jalanan menanjak, di kiri kanan hanya hutan dan pepohonan besar yang menjulang gelap. Lampu mobil sesekali memantulkan bayangan aneh di balik batang pohon. Rendra menggenggam tangannya kuat-kuat. Hatinya mulai berdebar. "Wan, kita ini mau ngapain sebenarnya?" tanyanya ragu. Arwan menoleh sejenak lalu menjawab dengan nada datar, "Tenang saja. Kau cuma perlu ikut petunjuk kuncen. Setelah itu hidupmu gak akan susah lagi." Sekitar pukul 11 malam mereka tiba di sebuah jalan tanah yang hanya cukup untuk satu mobil. Kabut tebal turun, dan udara berubah dingin menusuk tulang. Mobil berhenti di depan sebuah gubuk tua yang nyaris tak terlihat karena tertutup pohon besar dan lumut. Dari dalam tampak cahaya redup dari lampu minyak dan bau dupa yang menyengat. "Masuklah," kata Arwan sambil menunjuk ke pintu. Rendra melangkah perlahan. Di dalam seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar pandan. Rambutnya panjang memutih, matanya tajam seperti menembus dada. Kulit wajahnya keriput tapi berkilat aneh karena sinar api kecil di depannya. Di sekelilingnya ada kendi, dupa dan sesajen berupa kepala ayam hitam dan bunga 7 rupa. "Namamu Rendra?" tanya lelaki itu tanpa menatap. Rendra mengangguk pelan. "Iya, Kiai." Lelaki itu menatapnya lama lalu tersenyum samar. "Aku sudah tahu maksudmu datang ke sini. Kau ingin rezeki lancar, dagangan laris dan hidupmu berubah. Tapi ingat, semua itu ada harganya." Rendra menelan ludah. "Harga seperti apa, Kiai?" Kiai Ganda menutup mata dan menghembuskan napas panjang. "Kau hanya perlu membuat sambal, makanan kesukaan manusia. Tapi yang membuat sambelmu istimewa bukan cabai, bukan tomat, melainkan sentuhan dari dunia yang tak terlihat." Rendra menatap heran. "Maksudnya, Kiai?" Kiai Ganda tidak menjawab. Ia mengambil sebuah botol kecil dari dalam kotak kayu. Cairannya bening tapi jika diperhatikan dengan saksama, ada kilau merah samar di dalamnya. "Ini akan membuka jalanmu. Setiap kali kau membuat sambal, teteskan 1 tetes saja. Dan sebut namanya." "Namanya siapa, Kiai?" Kiai Ganda memejamkan mata dan membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Rendra. Angin tiba-tiba bertiup kencang membuat lampu minyak bergetar. Suara tertawa kecil terdengar dari luar gubuk. "Namanya Nyi Roro Welasi." Tiba-tiba pintu gubuk terbuka sendiri. Angin dingin masuk membawa aroma bunga kenanga yang kuat. Dari balik kabut di luar, muncul sosok perempuan berambut panjang menjuntai hingga tanah. Mengenakan kain putih yang lusuh. Wajahnya pucat seperti mayat. Matanya merah menyala dan bibirnya hitam berkilat. Rendra mundur beberapa langkah, ketakutan. Tapi Kiai Ganda menatapnya tajam, "Jangan takut. Dia bukan musuhmu tapi pemberi rezeki. Hanya orang terpilih yang bisa melihatnya malam ini." Sosok perempuan itu perlahan mendekat. Suara gelang di pergelangan tangannya berdenting lembut. Tapi setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di tanah. Ia berhenti tepat di depan Rendra, lalu tersenyum samar. Dari bibir hitamnya menetes air liur yang bening seperti kristal. Cairan itu jatuh ke tanah dan langsung mengeluarkan asap tipis. Rendra menahan napas, tubuhnya gemetar. Kiai Ganda lalu berkata, "Ingat Rendra, saat kau mengolek sambal biarkan air liurnya jatuh ke dalamnya. Itu yang membuat orang-orang ketagihan. Tapi ingat, jangan sekalipun kau tolak dia ketika datang dalam mimpi, sebab itulah tanda baktimu." Rendra hanya bisa mengangguk, tak berani menatap sosok itu lama-lama. Wanita itu lalu menyentuh kepala Rendra dengan jari panjang dan dingin. "Kau akan kaya, tapi jangan lupa, setiap rasa nikmat ada bayarnya," bisiknya dengan suara lirih yang menggema di telinga. Tiba-tiba semuanya gelap. Ketika Rendra tersadar, ia sudah berada di dalam mobil, dan Arwan sedang menyetir menuruni jalan gunung. Langit mulai terang di ufuk timur. "Semua sudah selesai," kata Arwan sambil tersenyum. "Mulai hari ini kau bukan Rendra yang dulu lagi." Rendra hanya diam. Di tangannya ia masih memegang botol kecil berisi cairan bening yang diberi Kiai Ganda. Di dalam hati, ia tidak tahu apakah harus bersyukur atau takut. Tapi satu hal pasti, sejak malam itu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, Rendra kembali membuka warungnya seperti biasa. Ia mencoba resep yang diajarkan Kiai Ganda. Saat mengulek sambal, tangannya gemetar. Di dalam pikirannya masih terbayang sosok perempuan berambut panjang dari Gunung Salak. Tapi ia nekat meneteskan sedikit cairan bening dari botol kecil itu ke dalam cobek. "Nyi Roro Welasi," bisiknya lirih. Ia ulek perlahan cabai, bawang dan tomat lalu mencicipi hasilnya. Aneh, sambal itu terasa luar biasa. Pedasnya tidak hanya di lidah, tapi seakan menyebar sampai ke dada. Aromanya wangi dan setiap kali dihirup muncul rasa ingin makan lagi.
Siang itu pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Orang-orang yang lewat berhenti karena mencium aroma sambal yang begitu menggoda. "Bang, sambalnya kok enak banget sih. Boleh tambah lagi?" tanya seorang bapak sambil menjilat jarinya. Rendra tersenyum lega. Malam itu semua lele habis. Untuk pertama kalinya ia pulang membawa uang lebih dari Rp1.000.000. Istrinya menangis haru. "Alhamdulillah bang, akhirnya laku juga dagangannya," katanya sambil memeluk Rendra. Tapi dalam hati Rendra tahu ini bukan sekadar rezeki biasa. Ada kekuatan lain yang ikut bekerja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Nama pecel lele Bang Rendra mulai terkenal di sekitar Bogor. Orang-orang bilang sambalnya bikin nagih tapi nggak tahu kenapa. Bahkan pelanggan dari luar kota rela datang jauh-jauh hanya untuk makan di warungnya. Rendra pun mulai membuka cabang baru. Ia mengajari karyawannya cara membuat sambal. Tapi ia tidak pernah membiarkan siapapun meneteskan cairan itu. "Bagian sambal biar saya saja yang buat," katanya setiap kali ada yang bertanya. Ia menyimpan botol kecil itu di dapur rumahnya, di tempat yang hanya ia tahu. Beberapa tahun kemudian Rendra bukan lagi pedagang kecil. Ia berubah menjadi pengusaha sukses dengan 10 cabang pecel lele di berbagai daerah. Rumah kontrakannya dulu kini sudah berganti menjadi bangunan megah berdinding putih dengan halaman luas dan pagar tinggi. Bersamaan dengan naiknya kesuksesan itu, hidup Rendra pun berubah. Ia mulai menikah lagi. Istrinya yang kedua bernama Sari, seorang janda muda berparas lembut yang dulu sering makan di warungnya. Tak lama setelah itu datang istri ketiga, Dewi, lalu yang keempat, Nia. Anehnya, keempat istri itu hidup damai tanpa pertengkaran. "Bapak kita orang baik, gak pernah pilih kasih," kata mereka kepada tetangga yang heran melihat kerukunan itu. Tapi diam-diam para tetangga sering berbisik, "Aneh ya, masa iya 4 istri bisa rukun? Jangan-jangan ada sesuatu." Rendra membangun 4 rumah megah berdampingan di sebuah kompleks kecil di pinggir kota Bogor. Setiap rumah memiliki gaya berbeda. Satu berwarna putih klasik, satu bergaya modern minimalis, satu bernuansa kayu Jawa, dan satu lagi bercat hitam elegan. Tapi semua rumah itu disatukan oleh satu pagar besar, seolah menjadi satu kesatuan. Setiap malam, dari luar pagar, rumah-rumah itu terlihat bercahaya indah. Namun, beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan perempuan tinggi berambut panjang berjalan di antara rumah-rumah itu menjelang tengah malam. Suatu malam, anak tetangga yang baru berusia 6 tahun diajak ayahnya makan di warung Rendra. Sambil menunggu pesanan, si anak menatap dapur dengan wajah pucat. "Pak, itu siapa, Pak?" Mbaknya rambutnya panjang banget, lagi nyengir di belakang abang penjualnya, ucapnya sambil menunjuk ke arah Rendra yang sedang mengulek sambal. Ayahnya menoleh, tapi tidak melihat siapapun. "Mana?" "Gak ada siapa-siapa, Nak," jawabnya sambil tersenyum canggung. Tapi anak itu terus menunjuk. "Ada, Pak. Dia kayak melotot ke aku." Malam itu si anak demam tinggi setelah pulang ke rumah. Ia mengigau sambil berteriak, "Jangan liatin aku. Aku gak mau makan sambal itu lagi." Sejak saat itu kabar aneh mulai menyebar. Katanya ada yang jagain sambalnya Bang Rendra. Bisik warga. Katanya kalau malam suka ada suara perempuan tertawa di dapur. Tapi anehnya, bukannya takut, orang justru makin ramai datang. Semakin menyeramkan kabar yang beredar, semakin banyak orang penasaran ingin mencoba. Rendra tak terlalu mempedulikan gosip itu. Ia merasa hidupnya kini sempurna. Ia punya 4 istri yang rukun, 4 rumah megah dan bisnis yang terus berkembang. Ia bahkan mulai berdonasi untuk panti asuhan dan masjid. Dari luar semua tampak sempurna. Namun di balik semua kemewahan itu Rendra mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di dapur, mengulek sambal sambil menatapnya. Kadang perempuan itu tersenyum, kadang menangis, dan kadang berbisik lembut di telinganya. "Rendra, jangan lupa janjimu. Rasa nikmat itu ada bayarnya." Setiap kali terbangun, tubuh Rendra berkeringat dingin. Di meja dapurnya selalu ada cobek berisi sambal yang masih hangat, padahal ia tidak pernah membuatnya malam itu. Dan anehnya aroma sambal itu selalu sama, harum, tajam, dan menggoda seperti malam pertama kali ia mencicipinya. Beberapa bulan berlalu sejak mimpi-mimpi aneh itu. Bisnis Rendra masih berjalan sukses, tapi ada hal ganjil yang mulai terasa. Ya, setiap kali Rendra membuat sambal tanpa menyebut nama Nyi Roro Welasi, sambalnya selalu terasa hambar. Pelanggan pun mengeluh, "Bang, sambalnya beda ya sekarang. Nggak seenak dulu." Karena takut kehilangan pelanggan, Rendra kembali mengikuti ritual seperti dulu.
meneteskan cairan dari botol kecil itu, dan berbisik pelan nama sang penunggu. Namun tanpa ia sadari, ia mulai melanggar pantangan pertama yang pernah diucapkan Kiai Ganda, jangan meneteskan cairan itu jika sedang marah atau berpikir kotor. Suatu malam, setelah bertengkar dengan salah satu istrinya, Rendra membuat sambal dengan hati penuh emosi. Tangannya kasar saat mengulek, dan bibirnya komat kamit dengan nada tinggi. Saat itulah cobek tiba-tiba bergetar, dan dari dalam sambal muncul kilatan merah kecil seperti bara api. Rendra terkejut, tapi aroma sambalnya justru semakin wangi, lebih kuat dari biasanya. Sudahlah, mungkin cuma perasaanku, katanya menenangkan diri. Ia tak tahu, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak malam itu, suasana rumah megah Rendra perlahan berubah. Seringkali terdengar suara perempuan tertawa di dapur ketika semua orang sudah tidur. Kadang ada bau sambal yang menyengat di tengah malam, padahal tidak ada siapapun yang memasak. Para istri Rendra mulai resah. Mas, kamu nyium enggak? Kok setiap malam kayak ada yang ngulek sambal di dapur? Tanya Sari, istri keduanya. Rendra hanya tersenyum kaku. Mungkin tikus. Sudah, tidur saja. Tapi suatu malam istri ketiganya, Dewi, melihat sesuatu saat ia hendak ke dapur untuk minum. Ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di lantai, mengulek sambal sambil tertawa kecil. Tubuhnya membelakangi Dewi, tapi kulit punggungnya tampak pucat seperti kertas, dan rambutnya basah meneteskan cairan hitam ke cobek. Dewi berteriak histeris. Rendra berlari keluar kamar dan segera menenangkan istrinya. Tapi saat ia melihat ke dapur, sosok itu sudah hilang. Di lantai hanya tersisa cobek berisi sambal yang masih hangat dan bau kenanga yang menyengat. Sejak kejadian itu, Rendra tahu Nyi Roro Welasih mulai menunjukkan diri. Ia teringat pesan Kiai Ganda dulu, kalau dia muncul di rumah artinya waktumu sudah dekat, jangan abaikan panggilannya. Namun Rendra menolak tunduk. Ia merasa sudah memberi cukup persembahan, uang, doa, dan bahkan bunga kenanga setiap Jumat malam. Tapi sosok itu tetap datang. Mimpi-mimpinya makin mengerikan. Dalam tidur ia selalu melihat dirinya di dapur, diapit oleh 4 istrinya yang tubuhnya kaku, matanya melotot, dan lidahnya menjulur panjang seperti dijilat api. Di belakang mereka berdiri sosok perempuan putih itu. Berbisik, waktunya sudah tiba, Rendra. Salah satu dari mereka harus kembali padaku. Rendra terbangun dengan keringat dingin. Malam itu ia memutuskan untuk berhenti meneteskan cairan itu ke sambal. Ia ingin berhenti, ingin keluar dari perjanjian. Tapi ketika ia mencoba membuang botol kecil itu ke sungai, botol itu justru muncul kembali di dapur keesokan harinya. Masih utuh seolah tidak pernah dibuang. Beberapa hari kemudian, hal yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Istri keduanya, Sari, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Malam sebelumnya, Sari sempat mengeluh merasa ada yang memanggil dari halaman belakang. Mas, aku dengar suara perempuan manggil namaku dari sumur, katanya gemetar. Rendra menenangkan, tapi dini hari saat semua orang tidur, suara teriakan menggema dari halaman. Ketika mereka keluar, Sari sudah tidak ada. Di tepi sumur hanya ada selendang putihnya yang basah, dan di dinding sumur tertulis dengan arang, janjimu belum ditepati. Polisi datang, warga berdatangan, tapi tak ada petunjuk apapun. Seolah Sari ditelan bumi. Sejak hari itu Rendra jarang keluar rumah. Ia menutup semua cabang warung dan mulai kehilangan selera makan. Namun kutukan itu belum berakhir. Dalam seminggu istri ketiganya, Dewi, ditemukan pingsan di dapur dengan mata terbuka lebar dan mulut penuh sambal. Saat dibersihkan, bibirnya terluka seolah seseorang memaksanya memakan sambal itu berkali-kali. Rendra menjerit, menyesali semua yang telah terjadi. Ia sujud di lantai dapur, menangis sejadi-jadinya. Aku mohon, cukup, ambil aku saja, jangan keluargaku, teriaknya di tengah malam. Tapi dari arah jendela, terdengar suara perempuan tertawa panjang, menggema menembus tembok. Janji tidak bisa ditukar, Rendra. Kau yang memanggilku, bukan aku yang datang. Sejak malam itu, setiap kali Rendra mengulek sambal, selalu ada bayangan wajah istrinya yang muncul di permukaan cobek. Tersenyum, lalu perlahan lenyap bersama aroma kenanga. Sejak kepergian 2 istrinya, rumah megah di kaki Gunung Salak itu berubah menjadi tempat yang sunyi dan menakutkan. 3 rumah lainnya dibiarkan kosong, sementara Rendra hanya tinggal di rumah utama bersama 2 istrinya yang tersisa. Lampu depan jarang dinyalakan, rumput di halaman tumbuh tinggi, dan suara gamelan dari arah gunung kadang terdengar samar setiap malam Jumat. Tetangga-tetangga mulai menjauh.
Mereka mengatakan sering melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di teras rumah Rendra, atau mendengar suara ulekan di dapur meski rumah tampak gelap. Anak-anak desa pun dilarang bermain di dekat sana. Itu rumah sambal arwah, begitu mereka menyebutnya. Rendra mencoba mencari pertolongan. Ia memanggil beberapa ustadz dan paranormal, tapi setiap kali mereka datang selalu ada gangguan. Pernah suatu kali, saat seorang ustadz membaca ayat kursi di dapur, semua piring di rak bergetar dan pecah bersamaan. Angin berhembus kencang dari dalam rumah, membawa bau bunga kenanga dan sambal gosong. Sang ustadz hanya bisa berbisik, dia tidak mau pergi, Pak. Penunggunya sudah menyatu dengan rumah ini. Rendra tidak menyerah begitu saja. Ia kembali mendatangi Kiai Ganda, orang yang dulu memperingatkannya. Dengan tubuh lemas dan wajah penuh ketakutan, ia memohon, "Kiai, tolong saya. Saya ingin berhenti. Saya sudah kehilangan 2 istri saya. Saya takut anak-anak saya jadi korban." Kiai Ganda menatapnya lama lalu berkata pelan, "Aku sudah bilang, perjanjian itu tak bisa dibatalkan begitu saja. Kau menukar nyawa dengan keberkahan palsu. Tapi masih ada satu jalan meski tak semua orang sanggup menjalaninya." "Jalan apa itu, Kiai?" tanya Rendra gemetar. "Naiklah kembali ke Gunung Salak, ke tempat pertama kali kau meneteskan darahmu. Di sana, bakarlah cobek dan botol pesugihan itu. Tapi ingat, sebelum api padam kau harus membaca istighfar tanpa putus. Kalau kau berhenti sebelum waktunya, dia akan mengambil seluruh keluargamu." Rendra hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu ini mungkin kesempatan terakhir untuk menebus dosa. Malam Jumat Kliwon, Rendra memutuskan berangkat. Hujan turun deras, petir menyambar puncak gunung. Dengan membawa tas kecil berisi cobek, botol cairan merah dan korek api, ia menembus hutan menuju tempat perjanjian dulu. Begitu sampai di sana, suasana terasa sama seperti dulu, dingin, berkabut dan hening. Di bawah pohon besar yang tumbuh miring, Rendra mulai membakar cobek dan botol itu. Api menyala tinggi disertai suara mendesis seperti ular. Namun baru beberapa menit membaca istighfar, dari balik kabut muncul sosok perempuan bergaun putih panjang. Rambutnya terurai basah, matanya merah berkilat. Suaranya lembut tapi menusuk hati. "Rendra, kenapa kau ingin mengakhiri hubungan kita? Bukankah aku sudah memberi segalanya? Uang, rumah, dan wanita-wanita cantik yang kau nikahi?" Rendra menunduk menahan takut. "Aku menyesal, aku ingin kembali jadi orang biasa. Aku tak sanggup hidup begini." Perempuan itu mendekat, wajahnya semakin jelas, cantik sekaligus menyeramkan. "Tidak ada kata menyesal dalam dunia kami," bisiknya sambil tersenyum. "Hidupmu milikku, tapi karena kau berani datang malam ini, aku akan ambil sesuatu yang paling kau cintai." Api di depan mereka tiba-tiba padam ditiup angin dingin, dan suara teriakan dari kejauhan menggema, suara istrinya yang tersisa. Rendra berlari turun gunung secepat mungkin menembus hujan dan kabut. Sesampainya di rumah, ia mendapati kedua istrinya tergeletak di lantai dapur. Di antara mereka, ada cobek tua yang masih mengepul asap, meski tadi sudah ia bakar di gunung. Ia menjerit histeris. Tubuhnya gemetar, air mata bercucuran. "Kenapa harus mereka? Ambil saja aku. Aku yang bersalah." Tapi jawabannya hanyalah suara tawa lembut dari arah pintu belakang. Disusul bisikan yang tak akan pernah ia lupakan. "Dan kini, giliranmu." Semua lampu rumah padam serentak. Tetangga yang mendengar jeritannya hanya melihat satu kilatan cahaya merah dari arah rumah itu, lalu hening. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Rendra terbuka lebar, dapur hancur, dan cobek sambal tergeletak di tengah lantai, masih basah dengan cairan merah yang entah darah atau bukan. Tak ada tanda-tanda Rendra atau istri-istrinya, hanya aroma kenanga yang pekat dan ulekan yang masih berputar pelan, seolah diulek oleh tangan tak kasat mata. Setelah kejadian itu, rumah megah Pak Rendra dibiarkan kosong. 4 rumah mewah berdampingan kini berdiri angker di kaki Gunung Salak. Orang-orang yang lewat malam hari sering mencium bau sambal pedas dan mendengar suara perempuan menjerit sambil tertawa. Kadang ada yang melihat sosok Rendra duduk di depan rumah, mengulek sambal sendirian sambil bergumam. Sedikit lagi, biar makin lezat. Hingga kini, warga Bogor percaya bahwa sambal warung Rendra pedas nikmat masih dijual di dunia lain, di pasar gaib kaki Gunung Salak. Konon, siapapun yang berani mencicipi sambal itu akan bermimpi. Didatangi perempuan bergaun putih membawa cobek batu, menawarkan kesuksesan. Dengan satu syarat, setiap tahun, 1 nyawa harus menjadi tumbalnya. Cerita ini jadi pengingat bagi siapapun yang mencari jalan pintas menuju kaya
apapun yang datang terlalu mudah, pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga dari perjanjian dengan makhluk gaib adalah jiwa. Kalau kamu suka cerita tadi, jangan lupa like sambil subscribe dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di kisah perjalanan misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.